Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami siswa-siswi SMN 3 Bandung dari kelompok 6 PPKN 1148 akan membagikan hasil riset yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu tentang pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya, kelompok 6 ini terdapat beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Firman Maulana Kurniawan, lalu Garda Saputra Saputra, lalu Muhammad Taufan Rega Raffiadi, selanjutnya Naswa Alifia Putri, lalu Puspita Indah Lestari, dan Rafa Rauza Ataya. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami melakukan riset ini? Akan dijelaskan oleh rekan saya. Kami memilih pelanggaran lalu lintas sebagai topik, tak hanya asal pilih. Kami memilih topik ini latar belakangnya karena banyaknya pengguna jalan yang semakin seenaknya. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya, permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain, juga kesadaran dalam mematuhi aturan lalu lintas. Dalam permasalahan ini ada dua kasus pelanggaran yang paling disorot, yaitu pelanggaran tidak memiliki SIM dan pelanggaran tidak menaati alat pemberi isyarat lalu lintas atau biasa disingkat APILL atau yang biasa kita sebut sebagai lampu merah. Selanjutnya, dalam berlalu lintas, terdapat peraturan perundang-undangan, di antaranya undang-undang yang mengatur peraturan lalu lintas yang terdapat pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau bisa disebut juga LLAJ. Lalu ada pengendara wajib memiliki SIM terdapat pada pasal 77 ayat 1 UU LLAJ. Pengendara yang tidak memiliki SIM akan dipidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang terdapat pada pasal 281 UU LLAJ. Lalu, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas akan dipidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang terdapat pada pasal 287 ayat 1 UU LLAJ. Selanjutnya, ini adalah contoh kasus menerobos lampu APILL. Rekam kamera dashboard, seorang pengendara motor metik terlihat menerobos lampu APILL di sebuah perempatan. Meski sudah mengambil jalur sebelah kiri sebelum menyeberang, kecelakaan antar motor tak bisa dihindari. Motor sport yang datang dari arah berlawanan tak mampu menghindar sehingga menabrak pengendara dan penumpang motor metik. Kesal dengan pelanggaran yang dilakukan, pengendara motor metik tersebut marah dan minta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan pengendara motor metik tersebut. Lalu, dari hasil analisis kuesioner yang telah kami berikan kepada teman-teman kami, bisa dilihat usia yang telah mengisi kuesioner kami berada di rentang umur 16-25 tahun sebesar 86,2%. Lalu di rentang umur 0-15 tahun sebesar 10,3% dan yang terakhir di rentang umur 36-45 tahun. Kemudian, apakah Anda memiliki SIM? Teman-teman kuesioner kami menjawab tidak sebesar 79,3% dan yang menjawab iya sebesar 20,7%. Kemudian, apakah Anda pernah melanggar lalu lintas? Mayoritas menjawab tidak sebesar 55,2%. Dan yang menjawab iya sebesar 44,8%. Kemudian, apakah Anda memiliki kendaraan sendiri? Mayoritas teman-teman kuesioner kami menjawab tidak. Dan sisanya yang menjawab iya. Kemudian, kami juga melampirkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika pernah melakukan pelanggaran seperti apa? Teman kami menjawab tidak memakai helm, kemudian tidak mempunyai SIM tapi menyetir, kemudian melewati lampu merah,
telat membayar pajak, tidak menyalakan lampu depan motor saat siang hari, kemudian berkendara tidak memiliki SIM. Kemudian, apa pendapatmu terhadap anak yang belum memiliki SIM tapi sudah mengendarai kendaraan? Yang pertama, sangat prihatin melihat anak yang belum memiliki SIM namun sedang mengendarai kendaraan di jalan raya. Orang tua pun seharusnya berperan dalam hal ini untuk memberikan arahan pada anaknya. Kemudian yang kedua, perilaku tersebut tidaklah sesuai norma karena orang tersebut telah melanggar aturan norma hukum yang mana telah diatur dalam undang-undang dalam etika berkendara. Salah satunya diwajibkan harus mempunyai SIM atau surat izin mengemudi, dan pastinya ada sanksi yang harus diberikan kepada pelanggar. Selanjutnya. Lalu di sini juga ada beberapa pertanyaan serta 3 grafik bar. Pertanyaan yang pertama, pelanggaran lalu lintas seperti apakah yang sering Anda temukan? Yang pertama, tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, dan tidak memiliki SIM. Lalu, yang kedua, melawan arus, menerobos lampu lalu lintas, dan tidak menggunakan helm. Lalu yang ketiga, yaitu nggak punya SIM tapi menyetir. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pertama adalah edukasi dan publikasi mengenai peraturan lalu lintas, memberikan pelanggaran dengan sanksi yang jelas dan berlaku di tempat, mengurangi adanya kasus menyuap saat tilang. Yang kedua, masalah kompleks seperti ini tentu akan sulit untuk diselesaikan. Pemerintah tidak akan bisa menyediakan pengawasan seperti polisi, CCTV, dan sebagainya di seluruh Indonesia. Sehingga peningkatan sanksi pun belum tentu efektif. Jujur, saya masih belum terpikirkan solusi untuk masalah ini. Lalu, dari grafik pertama, seberapa penting menaati lalu lintas menurut Anda? Kebanyakan mayoritas menjawab 5, yang berarti artinya iya, sangat penting untuk menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, seberapa sering Anda melihat pelanggaran lalu lintas? Kebanyakan mayoritas menjawab 4 dan 3, yang artinya masih cukup banyak yang melanggar lalu lintas. Kemudian yang terakhir, seberapa baik pemerintah menangani pelanggaran ini? Kebanyakan menjawab 3, yang artinya masih kurang dalam menangani pelanggaran ini. Bisa disimpulkan bahwa di negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia, masih banyak sekali yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Oke, selanjutnya. Adapun solusinya, yang pertama ada sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan atau edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan berkendara atau berlalu lintas dan juga resiko-resiko apabila peraturan tersebut dilanggar. Yang kedua, ada memberikan pelanggaran dengan sanksi yang jelas dan berlaku di tempat. Yang ketiga, mengurangi adanya kasus suap menyuap saat ditilang. Yang keempat, mengembangkan angkutan umum yang nyaman sehingga orang yang belum mempunyai SIM dapat berpergian dengan transportasi umum yang nyaman. Yang kelima, saling mengingatkan antar sesama manusia. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan lingkungan yang tertib agar semua lapisan masyarakat dapat merasa nyaman dan aman. Mari menjadi pengguna jalan yang taat agar aman dan selamat dan juga sehat walafiat. Ciptakan keamanan mobilitas agar semua nyaman beraktivitas menuju Indonesia tertib berlalu lintas. Taati peraturan agar semua diberi kelancaran. Terima kasih sudah menonton video kami. Selalu jaga keselamatan dan protokol kesehatan ketika berkendara.